Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم خير هذا الليلة وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا الليلة وكل ليلة وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita semua dapat berhadir, berkumpul, duduk sama-sama, diberikan kesempatan untuk dapat hujan rahmat dari Allah Ta'ala, dipanggil dan diundang oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad, sehingga langkahmu mudah untuk duduk di acara maulidnya Nabi Muhammad. Dipanggil oleh Nabi Muhammad sehingga hatimu tergerak untuk hadir di acara maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang tahu akan acara maulidnya Nabi Muhammad, tahu bulannya Nabi Muhammad, namun hatinya tidak tergerak untuk datang di acaranya Nabi Muhammad. Berapa banyak pula orang yang tidak menerima undangan bahkan di dalam acaranya Nabi Muhammad tersebut, tapi hatinya tergerak untuk datang di acaranya Nabi Muhammad, untuk datang di acara maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanda bahwasannya undangan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan undangan daripada Sahibul Bait, akan tetapi Nabi Muhammadlah yang memanggilmu, Nabi Muhammadlah yang mengundangmu, Nabi Muhammadlah yang mendudukkanmu, Nabi Muhammadlah yang ingin lisanmu basah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda satu keberuntungan daripada orang-orang yang hadir di dalam acaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya cintai tentunya Sahibul Bait Fadilatul Ustaz Al-Haj Abdul Hanan wa azwajuh wa ahluh wa ta'anallahi bituli hayatih. Para banyak banget lagi yang dihormatinnya. Pokoknya semuanya terhormat. Kalau nggak terhormat nggak mungkin dihormati sehingga engkau dimudahkan datang di acaranya Nabi Muhammad. Semuanya orang yang datang di acaranya Nabi Muhammad itu berarti orang yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Niscaya engkau berarti orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Sedangkan insan yang membaca satu salawat kepada Rasulullah, maka orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, ditinggikan derajatnya. Lantas berapa banyak sholawat yang dibaca di acaranya maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab dan maka karena itu, nikmati acara seperti ini, hayati acara seperti ini, hadirkan hati di acara semacam ini. Kalau bukan di tempat ini, lantas di mana engkau akan khidmat di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad? Di rumah belum tentu engkau hanya dapat khidmat membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Di acara semacam ini engkau dapat menghadirkan hatimu,
Di sini tempat engkau curhat sama Nabi Muhammad. Di sini tempat engkau mengadukan segala urusanmu, deritamu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis semacam ini, karena kita yakini bahwasannya Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad datang ke acara maulid semacam ini. Nabi Muhammad menatap wajah-wajah yang ada di peringatan maulid semacam ini. Maka merugi orang yang hadir di acara maulid. Dia nggak hadirkan hatinya, dia nggak minta harapannya, dia tidak mengadukan daripada apa yang dia rasakannya. Dikatakan di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang majelis semacam ini, dari belakang itu ada 3 orang lagi kusuk-kusuk. Lagi kusuk-kusuk 3 orang ini. Nabi Muhammad melihat, para sahabat melihat, yang satu datang mendekat, duduk di dekatnya Nabi Muhammad. Yang satu karena merasa nggak pantas, malunya sama Allah, bukan sengaja mojok karena hayang ngeunahnya, ngadahar ngeunah, ngalebok ngeunah nya, gogoleran bisa nyarande, lain ya mah. Mun urang mah gitu. Iya mah zaman Kanjeng Nabi jelema eta mojok teh ku sebab eraeun ka Gusti Allah, anjeunna teh mentak mojok diukna di pojok. Anu hiji geus pinuh cenah. Urang mah hayang balik. Beres majelis tersebut, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabatnya. Engkau lihat tadi 3 orang yang hadir di dalam majelis, yang satu mendekat karena Allah dekatkan. Dan Allah ingin dekat dengan orang tersebut. Yang satu duduknya mojok karena malu kepada Allah. Niscaya Allah juga malu mengazab orang tersebut. Namun yang satu pergi begitu saja. Niscaya Allah memang enggan kepada orang tersebut. Jadi majelis itu bukan bisa dipaksain, nggak bisa. Majelis memang untuk orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dimudahin. Kalau ada orang yang berat datang ke majelis, susah datang ke majelis, ada aja halangannya datang kepada majelis, tanyakan hatinya, ada masalah apa engkau dengan Nabi Muhammad? Sehingga Nabi Muhammad enggan untuk memanggilmu. Ada problem apa engkau dengan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjauhkanmu? Ada masalah apa engkau dengan Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad tidak ingin memandang wajahmu? Tanyakan. Ketika orang itu berat datang majelis, tanya sama dirinya, ada masalah apa dengan dirinya? Jangan engkau berbangga, jangan berbangga ketika tidak hadir di dalam majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rugi orang yang jauh dengan Nabi Muhammad. Kalau di dunia saja engkau dijauhkan, bagaimana di akhirat? Kalau di dunia saja engkau diberatkan, bagaimana di akhirat? Maka introspeksi diri. Datang maulid kayak begini, sambut dengan kebahagiaan. Kul bifadlillahi wa birasuli kul bifadlillahi fabidzalika falyafrahu. Disuruh gembira. Datang nih bulannya kekasih Allah. Pak, setiap datang tanggal 17 Agustus, ini kan bulan Agustus kan, apa yang terpikirkan? 17-an. Berarti di dalam hatinya itu ada jiwa NKRI, betul? Ingat dia, jiwa nasionalisnya bangkit. Datang bulan Agustus, terasa sebentar lagi negara ini ulang tahun. Ada keinginan untuk membuat acara-acara demi kebahagiaan menyambut daripada hari rayanya negara ini. Bagus gak? Bagus. Jiwanya nasionalis sangat, karena tergerak hatinya.
Memang itu wujud tanda aplikasi rasa syukur. Begitu juga orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad. Ketika datang bulan Rabiul Awal, tergerak hatinya, nggak anyep-anyep banget, nggak tawar-tawar banget, kerasa masuk bulannya Nabi Muhammad SAW, ada rasa bahagia. Maka ambil, kata Imam Busiri. Ini Imam Busiri di dalam qasidah burdanya bilang apa? Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rasfan minat diyami. Seluruh manusia, wa kulluhum, semuanya mengambil bagian. Semua mengambil bagian. Ada yang secangkir, ada yang semangkuk, ada bahkan yang tetesan-tetesan hujan rahmat ini ada yang mangkokin. Pertanyaannya, kita yang mana? Semua ngambil bagian daripada Nabi besar Muhammad. Enggak bakal jadi wali, enggak. Itu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanu Aulia, Qutbi Rabbani wal Arifis Somadi. Dibaca manakibnya di mana-mana, tapi kalau enggak terikat hatinya dengan Nabi Muhammad, enggak jadi Sultan Aulia. Jadi Sultan Aulia karena apa? Besar himahnya untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Kita ini hadir majelis di mana-mana, tahu setiap datang bulan Rabiul Awal beres ya majelis ya. Dahar apaan nggak sih? Dahar tuh. Makan. Betul apa enggak? Pas makan, bismillahirrahmanirrahim. Dah, minum, sat. Pakai tangan kiri. Karak hadir majelisnya Nabi Muhammad. Minum aja masih pakai tangan kiri. Padahal di perayaan maulidnya Nabi Muhammad. Perayaan maulid Nabi besar Muhammad SAW bukan cuma di tempat ini, jangan. Ini diingetin gitu ya, dibawa pulang Nabi Muhammadnya ke rumah. Apa sunnahnya yang belum pernah dilakuin? Lakuin. Satu aja, satu. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah. Satu aja dulu. Minimal ada engkau keterikatan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi orang yang jauh sama Nabi Muhammad. Kayak yang tadi hadis Nabi jelasin tuh, rugi. Dia pikir karena penuh, males, dia mau pulang. Padahal enggak, lu emang yang dijauhi sama Nabi Muhammad. Allahnya nggak mau, memang nabinya nggak mau. Tapi ada orang yang nggak sengaja, datang. Bukan ngarepin berkah, enggak, datang aja begitu aja. Memang engkau orang yang dikehendaki oleh Nabi besar Muhammad. Nah, orang yang duduk malam hari ini duduk nih, mau yang terpaksa, duduknya terpaksa, enggak ada masalah. Emang biasa itu karena terpaksa awalnya. Gitu. Semua datang itu karena memang engkau dipaksa oleh Nabi Muhammad datang. Engkau didudukan oleh Nabi Muhammad. Tanda Nabi ingin apa? Dosa-dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Tanda bahwasanya Nabi pengen apa? Engkau dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tanda bahwasanya engkau ingin diapakan? Tanda ingin apa? Allah ingin membereskan segala masalahmu dengan wasilahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan man nasi'a nusi'a. Orang kalau suka ngelupain bakal dilupain. Wa man dzakara dzukira. Orang kalau suka nginget bakal diinget. Maka orang kalau suka lupa sama acara maulidnya Nabi Muhammad SAW, itu orang bakal dilupain sama Nabi Muhammad. Wa man dzakara dzukira. Kalau dia suka nginget acara maulid di sini, tujuannya karena Nabi Muhammad, lain ku sebab bongsangnya ulah eta mah. Ya. Ku sebab hoyong berkah di Kanjeng Nabi. Gitu. Maka orang itu bakal diingat besok sama Nabi besar Muhammad SAW. Enggak perlu besok, di dunianya aja udah dirapiin tuh orang.
sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau di dalam kalamnya berkata, al-ilmun qad lastadrak wala tastadrakil hikmah. Ilmu itu bisa dicari, ilmu itu bisa dicari. Kemarin pas saya duduk di sini juga sama, di tempat ini yang dibahas sama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo, bab itu. Nah ini juga saya ketemu kalamnya Abuya Muhammad Al-Maliki. Ilmu itu bisa digapai, ilmu itu bisa dicari. Ente ngaji bakal ente tahu hukumnya apa. Ente hadir majelis, ente belajar, ente bakal dapat ilmu itu. Wala tastadrakil hikmah. Akan tetapi tidak dengan hikmat. Karena hikmat ini bukan hafalan. Hikmat ini di hati. Hikmat ini adanya di hati. Dia hadir majelis, duduk. Ya Rasulullah, pandang saya. Ya Rasulullah, cintai saya. Ya Rasulullah, peluk saya. Ya Rasulullah, muliain saya. Ya Rasulullah, tidaklah saya datang ke tempat ini kecuali saya ingin diberikan senyuman olehmu. Apakah nabimu tidak bakal tahu apa yang kau harapkan? Apakah nabimu tidak akan tahu apa yang kau sampaikan walaupun itu terbesit hanya di dalam hati? Makanya itu tadi, ilmu bisa dicari, tapi hikmat yang ada di dalam hati itu nggak mungkin bisa dicari, nggak bisa digapai. Karena itu memang orang-orang yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi tangan-tangannya di dalam acara-acaranya Nabi besar Muhammad SAW. Dia nggak keberatan dalam ngegelar karpet, dia nggak keberatan dalam menyebarkan atau membagikan umbul-umbul, dia nggak keberatan walaupun orang nggak kenal sama dia. Nyuci nampan di belakang, beres-beres makanan. Karena itu bukannya yang dicari, bukan pandangan orang. Karena yang dicari pandangannya Nabi besar Muhammad SAW. Maka hal itu nggak gampang. Ilmu bisa dicari, tapi hikmat itu nggak bisa dicari. Dan itu orang akan dipandang oleh Nabi Muhammad. Sebelum semuanya, mereka duluan tuh yang lelah, yang capek, yang dapat pandangannya Nabi besar Muhammad SAW. Kullu man yaqsa bi Muhammad fi amanin wasallam. Segala bentuk sekecil apapun yang kau lakukan untuk Nabi Muhammad SAW, itu semua pasti dibalas dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Ana khairan mukafin, kata Nabi Muhammad, saya ini sebaik-baik daripada pembalas jasa. Kalau ada mukmin dengan mukmin lainnya berbuat baik dan tidak mendapatkan terima kasih, nggak usah kecil hati, kata Nabi Muhammad. Besok saya yang balas. Itu kalau sama mukmin yang lainnya. Bagaimana dengan kebaikan yang kau lakukan untuk Nabi Muhammad? Perhatian yang kau curahkan untuk Nabi Muhammad, perjuangan yang kau berikan untuk Nabi Muhammad. Niscaya nabimu mengetahui, nabimu melihat, nabimu pasti akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Maka merugi orang yang jauh dalam acaranya Nabi besar Muhammad, jauh hidupnya dalam acara maulidnya Nabi Muhammad. Dan beruntung banget orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, dimudahin langkahnya datang di majelisnya Nabi Muhammad. Tanda kalau saya engkau adalah memang orang-orang yang dipanggil oleh Nabi Muhammad. Maka ketika engkau didudukkan di tempat semacam ini, istiqomahlah engkau di dalam acara-acara maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Pasang niatmu dari rumah menuju tempat semacam ini untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, pandangan dari Nabi Muhammad, sehingga kehidupanmu Allah rubah. Yang banyak masalah hilang masalahnya, yang banyak hutang Allah bereskan hutangnya, yang punya keinginan Allah gabulkan segala keinginannya. Berkah daripada Nabi besar Muhammad SAW. Pak,
Ketahuilah, seringkali kita dengar Quran ini berulang-ulang kali kita bacakan di majelis sholawat di mana-mana. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tahu, merem juga apal. Tapi tahukah kalian bahwasannya Allah dan para malaikatnya itu serius Pak, nggak pernah bercanda dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang bikin solawatan kayak gini booming siapa kalau bukan Allah Ta'ala? Bisa dibaca di mana-mana karena perintahnya Allah Pak. Bukan karena Nabi yang pengen dimuliain, bukan. Tapi karena memang Allah yang memerintahkan, Allah yang menyuruh, bahkan Allah pula bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta jajaran para malaikat. Serius bacanya, bukan main-main kayak kita, bukan. Allah serius. Lantas kamu yang punya hajat, yang punya harapan, yang punya keinginan, masa engkau main-main di dalam keinginanmu sendiri? Maka jangan salah kalau hidup begitu-gitu aja, mungkin karena engkau tidak memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Kalau hidupmu ingin perbaikan, prioritaskan Allah dan Rasulnya, sehingga Allah prioritaskan daripada urusanmu, daripada kebutuhanmu, daripada keinginanmu. Kalau engkau ingin cepat dikabul, perdekat hubungan kamu dengan Nabi Muhammad. Pak, datang satu orang sama Nabi Muhammad. Dari banyak kisah Nabi Muhammad SAW, semua sahabat Nabi itu semua datang sama Nabi Muhammad. Semua yang punya utang datang sama Nabi Muhammad. Yang punya masalah datang sama Nabi Muhammad. Yang pengen senang datang sama Nabi Muhammad. Yang cuma cinta doang datang sama Nabi Muhammad. Itu baru sahabat. Belum lagi pohon dipanggil datang, binatang datang, semua datang sama Nabi Muhammad. Bahkan batu ngucapin salam sama Nabi Muhammad. Semuanya ingin punya bagian dengan Nabi Muhammad. Ketika perang itu datang satu orang, ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, ya Rasulullah mataku, ya Rasulullah mataku. Itu datang ke hadapan Nabi itu sambil matanya keluar di peperangan, matanya keluar di peperangan. Kita mah duduk gini aja udah pegel buat Nabi Muhammad. Ini sahabat keluar matanya. Aini ya Rasulullah, aini mataku ya Rasulullah. Maka Nabi itu megang matanya, dimasukin lagi ke lubangnya, ditutup sama Nabi Muhammad. Selesai. Matanya balik. Bahkan mata yang nggak kenapa-napa itu rabun ketika tuanya, tapi mata yang disentuh sama Nabi Muhammad itu tetap jelas penglihatannya sampai dia tua. Itu yang matanya keluar. Ada lagi yang tangannya patah, datang sama Nabi Muhammad, disambungnya sama Nabi Muhammad. Tuh, dari yang punya masalah, yang punya penyakit, semua datang sama Nabi Muhammad. Isfi, kenapa dengan kita? Kenapa kita nggak mau datang sama Nabi Muhammad? Kenapa kita nggak pernah ngaduin masalah kita sama Nabi Muhammad? Sungguh merugi orang yang duduk di majelis maknya Nabi Muhammad SAW, unek-uneknya tuh nggak dikeluarin. Karena di situ tempat engkau mengadu sama Nabi Muhammad, gitu. Dan majelis kayak begini itu nggak diraguin, kata Imam Ali. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, gitu. Ya ini majelis semacam ini nggak diraguin lagi, gitu. Kalau semua bala masalah semuanya dihilangin, gitu. Makanya terakhir di dalam kalimatnya itu Imam Ali bilang apa? Dal jamla syakka tukfar bihi jami'az dzunub. Orang yang datang di dalam acara maulidnya Nabi gini, dal jamla syakka, nggak diraguin. Tukfar bihi jami'az dzunub. Dia punya dosa semua diampunin sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena lisannya masih basah. Nih duduk nih, pegel kayak gini nih, capek kayak gini. Ini buat siapa? Kalau bukan buat Nabi Muhammad.
lapar perut kayak begini nih, buat siapa kalau bukan buat Nabi Muhammad? Apakah terus Nabi Muhammad akan sia-siakan orang yang hadir di dalam acara semacam ini? Andai kata kita datang ke rumah kalian, rumah siapapun, maka tuan rumah akan menjamu si tamu, minimal menawari apa yang menjadi hajat orang yang datang. Dan Nabi sebaik-baik penerima tamu, dan kita malam hari ini datang menjadi tamunya Nabi Muhammad. Niscaya semua masalahmu, semua daripada harapanmu, Allah Ta'ala bakal kasih semuanya, asalkan yakin kepada Nabi Muhammad. Yang banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad. Ada orang yang disebut ini gambaran. Kalau engkau ingin tahu porsimu dengan Nabi Muhammad, gambaran kedekatanmu dengan Nabi Muhammad mudah, gampang. Kalau mau tahu, ini bukan karena nggak dengar, kan saya nggak tahu ya, ada yang di dalam hati apa, tapi ini porsi. Kalau engkau ingin tahu seberapa dekat engkau dengan Nabi Muhammad, ketika nama Nabi Muhammad disebut, apakah hatimu tergerak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad? Atau justru engkau mengabaikan? Kalau tergerak, engkau memang orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Namun kalau tidak tergerak, ada masalah apa dengan dirimu? Tanyakan lagi di dalam hati kita. Nah, maulid semacam ini adalah introspeksi diri kita, cara kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad, dan motivasi kita untuk hadir di dalam acara-acaranya Nabi Muhammad. Bahkan yang terhebat adalah orang yang dapat, mampu, bisa membantu, ikut serta menjadi panitia di dalam perayaan acara maulidnya Nabi Muhammad. Niscaya engkau menjadi panitianya Nabi Muhammad. Engkau menjadi hadamnya Nabi Muhammad. Andai kata hari ini Pak, engkau duduk dengan presiden, betapa bangganya engkau menjadi orang presiden. Semua orang segan, semua orang takut. Tidakkah terpikir bahwasannya justru engkau yang lebih mulia ketika engkau menjadi tangan kanannya Nabi Muhammad, bisa dekat sama Nabi Muhammad? Beruntung Pak, beruntung. Dan keberuntungan itu bukan hanya di dunia, terbawa besok kekal sampai ke akhirat. Dibawa kecintaan itu ke akhirat. Modal kita hidup ini Pak, sholat, pikiran kemana-mana ya. Sunnah kadang ada yang dijalanin, kadang banyak yang lebih nggak dijalanin lagi. Sholawat males-malesan, kadang sambil santai, kurang kehusuan. Puasa Ramadan aja, kalaupun khusyuk, apakah semuanya pasti diterima? Dan apakah Anda berani menjamin ibadahmu itu diterima? Baik sholatmu, sholawatmu, sholatmu, sedekahmu, apapun itu bentuknya. Namun ketahuilah, hal yang paling menjanjikan di dalam diterimanya ibadah adalah sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Enggak khusyuknya aja diterima, apalagi khusyuk. Enggak khusyuknya diterima, apalagi khusyuk. Maka beruntung orang yang banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad. Itu ilmu udah paling andalan bagi orang yang gak punya guru, sholawat. Bagi orang yang pengen gampang hajatnya dikabul, sholawat. Bagi orang yang pengen urusan rumah tangganya digampangin dalam urusan rezekinya, sholawat. Apapun masalahnya, sholawat kuncinya. Karena sholawatmu sampai ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Sholawatmu dari gado ini dibawa oleh malaikat langsung ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Fulan bin Fulan membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, aqra'kas salam. Maka Nabi menjawab salam tersebut untuk Fulan bin Fulan tadi. Beruntung makanya orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi. Namun sungguh disayangkan orang yang gak mau hadir majelisnya Nabi Muhammad. Apalagi sering ngomong, ntar aja belakangan dah, udah mau habis baru kita datang. Berarti engkau memang orang yang dibelakangi oleh Nabi Muhammad. Engkau memang orang
yang di belakangnya oleh Nabi Muhammad. Makanya untuk urusan Nabi Muhammad yang cepat-cepat, yang deket-deket, yang mau yang hadir dimanapun untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kalau engkau bisa hadir di dalam acara Nabi Muhammad, maka memang engkau adalah orang yang diundang oleh Nabi Muhammad. Namun jika engkau bisa membantu acaranya Nabi Muhammad, bantu dengan sebaik-baik bantuan. Kalau engkau tidak bisa membantu, maka jadilah panitia di dalam acara tersebut. Kalau tidak bisa menjadi panitia di dalam acara tersebut, minimal orang yang menyenangkan orang-orang yang hadir di dalam perayaan acara maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena semua yang hadir itu adalah tamunya Nabi besar Muhammad SAW, dan tuan rumah, yaitu sebaik-baik tuan rumah Nabi besar Muhammad SAW pasti akan melayani tetamunya dengan sebaik-baik pelayanan, dengan sebaik-baik sikap. Karena Nabi SAW dikatakan ditolak sama Nabi Muhammad. Ini orang ngundang ditolak sama Nabi Muhammad SAW, itu keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senang karena tutur kata dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang diterima sama Nabi Muhammad SAW, maka engkau adalah orang yang dipanggil, justru bukan yang ditolak, yang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung orang-orang yang semacam ini. Maka hadiri acara maulid dimanapun. Jangan kita merasa bangga ketika enggak hadir, enggak di sono lama. Oh, ada masalah apa engkau sebenarnya dengan Nabi besar Muhammad SAW? Acara semacam ini bukan acara Sohibul Bait, bukan. Mau maulid dimanapun, bukan acara Sohibul Bait, tapi memang acaranya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada yang diundang, ada yang enggak diundang, semua datang, semua bisa hadir. Memang orang-orang itu adalah orang-orang pilihannya Nabi besar Muhammad SAW yang dimudahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerima daripada hadiahnya Nabi Muhammad SAW. Entah hari ini, entah besok, entah minggu depan, entah bulan depan, kita nggak ada yang tahu kapan harapan itu terkabul. Dari dalam doa yang engkau lantunkan di acaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan datangnya bulan Rabiul Awal ini menjadi tambah daripada rasa mahabbah kita kepada Allah dan kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini hati kita menjadi hati yang mahabbah kepada Nabi Muhammad, dapat tambah dekat dengan Nabi Muhammad, dapat menjadi orang yang dipandang oleh Nabi Muhammad, dapat orang yang dapat bisa mengukir senyuman di wajah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita adalah umat yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita besok di yaumil qiyamah mendapat syafaat daripada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua yang hadir di dalam acara maulid adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Karena engkau dimudahkan langkahnya oleh Nabi Muhammad, maka jaga cinta itu, piara cinta itu dengan sebaik-baiknya. Jika engkau punya tanaman di rumah, maka engkau pupuk tanaman tersebut, engkau sirami tanaman tersebut. Begitu juga hati yang ada cinta kepada Nabi Muhammad, pupuk dengan sebaik-baik pupuk. Pupuk hati itu di mana? Di majelis-majelis semacam ini, di majelis yang di dalamnya mendekatkan dirimu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak keturunanmu menjadi anak yang soleh dan solehah, dan besok di dalam kubur engkau mendapatkan kebahagiaan dari apa yang engkau tanam hari ini, dan besok di yaumil qiyamah engkau mendapat syafaat daripada Habibuna wa Maulana Muhammad. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan engkau menjadi orang yang diistiqomahkan di dalam acara semacam ini. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.